Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fernanda Jumbatul Khalifah, NIM 058 dari PGSD 2022B. Di sini saya akan mereview ulang materi pertama dan kedua. Materi pertama tentang latar belakang, tujuan, dan landasan pendidikan Pancasila. Latar belakang pendidikan Pancasila. Di era globalisasi saat ini, tentu membawa dampak baik maupun buruk. Oleh karena itu, perlu adanya menyeleksi hal-hal yang bernilai universal, diyakini kepercayaannya sehingga dapat dijadikan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara, karena itu tujuan dari pendidikan Pancasila ialah 1. Membentuk karakter bangsa, 2. Mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila, 3. Berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa. Jadi, pendidikan Pancasila adalah proses pembudayaan atau pewarisan budaya dari generasi tua ke generasi muda agar tidak kehilangan jati dirinya. Sebelum mendalami materi lebih lanjut, haruskah kita tahu apa itu Pancasila? Pancasila dalam bahasa Sanskerta, Pancasila terdiri atas dari kata panca yang artinya 5 dan sila berarti batu, sendi atau dasar. Kata sila yang berasal dari kata susila yaitu tingkah laku yang baik. Jadi Pancasila adalah 5 tingkah laku yang baik. Selanjutnya, landasan pendidikan Pancasila ada 4. Yang pertama, landasan historis. Landasan historis pendidikan Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, kemudian keesokan harinya, 18 Agustus 1945, disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaannya di mana di dalamnya terdapat rumusan 5 prinsip sebagai dasar negara yang diberi nama Pancasila. Yang kedua, landasan kultural pendidikan Pancasila. Pancasila dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu, Pancasila pun harus diwariskan kepada generasi muda bangsa Indonesia. Berikutnya melalui pendidikan. Yang ketiga, landasan yuridis. Landasan yuridis pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi landasan dan bagi peraturan-peraturan dalam tata tertib hukum Indonesia atau sumber hukum dasar nasional, yaitu menjadi sumber hukum bagi penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, yang keempat yaitu landasan filosofis pendidikan Pancasila. Secara unsur intrinsik, nilai-nilai Pancasila berwujud dan bersifat filosofi, dan secara praksis, nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup atau filsafat hidup bangsa Indonesia. Nilai itu tidak lain adalah merupakan kebulatan ajaran tentang berbagai segi atau bidang kehidupan atau suatu masyarakat bangsa, dalam hal ini bangsa Indonesia. Setelah mengetahui landasan-landasan Pancasila, selanjutnya mengapa Pancasila itu diperlukan terutama di perguruan tinggi? Pancasila diperlukan terutama di perguruan tinggi sebagai pendidikan Pancasila itu sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Yang kedua, agar masyarakat tidak tercerabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa sekaligus menjadi pembela atau antara satu bangsa dan bangsa lainnya. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan dalam pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 ditegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu wajib diselenggarakan dan sebaiknya diselenggarakan sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri dan harus dimuat dalam kurikulum masing-masing di perguruan tinggi. Dengan demikian, keberadaan mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan kehendak negara, bukan kehendak perseorangan atau golongan demi terwujudnya tujuan negara.